Pemirsa, menyusul pembubaran paksa, warga Kecamatan Lambu melakukan aksi balas dengan membakar gedung DPRD. Kita terhubung dengan kontributor Metro TV, Ikra Hardiansyah. Ikra, silakan. Bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Ya, Zelda, jadi pemirsa, saat ini saya memang tengah berada di antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan pasca tewasnya 2 orang warga tersebut dan lukma yang sejumlah lainnya terluka, tidak hanya kantor DPRD yang dibakar oleh massa maupun mahasiswa, melainkan juga sejumlah fasilitas negara yang ada di Kecamatan Lambu. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, massa mengamuk di kantor Mapolsek Lambu dan juga sejumlah rumah kepala desa yang konon diduga mendukung dari langkah Bupati Bima untuk mendukung S188 terkait dengan SK pertambangan emas ini. Dan Zelda, saya perlu lurus hingga saat ini bukan 5 hari, tetapi satu ini memasuki 6 hari warga menduduki pelabuhan dan pendudukan di pelabuhan Sape Bima, Nusa Tenggara Barat ini. Dan untuk ditambah lagi, untuk tidak hanya di Kecamatan Lambu saja yang cukup mencekam, di Kecamatan Sape sendiri cukup mencekam karena saat ini saya tengah berada di kerumunan warga tepatnya di kantor PLN Sape, cabang Sape, dan informasinya warga konon ingin menyerang kantor PLN di sini karena sejak pagi dan atau malam kemarin itu mematikan arusnya hingga ke 2 kecamatan ini. Dan saat ini warga tengah berkerumun di tengah kantor PLN, berikut dijaga dengan ratusan personil aparat kepolisian. Zelda. Bagaimana kemudian tadi Anda sebutkan ada ratusan personil aparat kepolisian, bagaimana perbandingannya dengan jumlah warga dan apakah aparat masih bisa mengendalikan situasi di sana? Ya Zelda, memang jumlah dari aparat kepolisian sekarang sudah dibagi-bagi. Yang pertama sudah dibagi di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara. Yang kedua berada di sejumlah titik kantor atau fasilitas negara, dan juga dibagi ke Kota Bima karena pasca dari pembakaran dan perusakan di sejumlah fasilitas yang berada di kantor DPRD Kabupaten Bima. Dan jumlah massa ini makin menyebar dan tidak hanya berada di satu titik karena mereka cukup kecewa dengan aksi pembubaran paksa oleh aparat kepolisian ini. Zelda. Konfirmasi terakhir, Ikra, berapa orang yang meninggal hingga saat ini menurut informasi yang sudah Anda terima? Informasi yang saya terima sejak dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan sekarang memang baru 2 orang yang tewas. Tapi memang ada kabar dan isu yang menyebutkan hingga 12 orang, dan itu kabar itu bisa juga dikenakan karena memang korban dari sampai sekarang yang diamankan oleh kepolisian sampai saat ini sudah 47 orang. Itu yang diamankan di kantor Mapolresta Bima dan sudah diperiksa secara maraton. Dan 20 korban itu memang tidak diinapkan dalam rumah sakit, melainkan berada di sejumlah titik rumah sakit terdekat. Dan sampai saat ini kita belum mendapat konfirmasi jelas dari pihak kepolisian terkait dengan jumlah dari yang tewas hingga sampai saat ini. Namun yang benar tewasnya itu 2 orang memang sudah pasti dan kini berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan sisanya tengah dirawat di sejumlah puskesmas, antara lain di Puskesmas Wawo, Puskesmas Kecamatan Sape, dan sejumlah puskesmas lainnya yang terdekat. Zelda. 2 orang yang tewas ini siapa? Apakah sudah diketahui identitasnya? Ya, sudah. 2 orang warga ini merupakan warga Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan 2 orang ini merupakan warga dan sejumlah pendemo yang tetap bertahan selama 6 hari lamanya dengan atas nama Saiful dan seorang lainnya yang berumur 23 tahun. Dan bernama Arif Rahman 24 tahun. Merupakan warga Desa Sumi. Baik, jadi saya ulangi kembali untuk mengkonfirmasi, Ikra, korban tewas 2 orang adalah Saiful dan Arif Rahman, betul ya? Arif Rahman, betul sekali. Baik, bagaimana dengan korban luka-luka? Tadi Anda katakan tadi korban luka-luka saat ini tengah dirawat begitu di sejumlah titik. Ada berapa perkiraan total jumlah korban luka akibat insiden ini? Iya, untuk korban luka kami tidak bisa pastikan jumlah tersebut, tapi hingga sampai saat ini mereka dalam keadaan kritis dan sejumlah lainnya
antara lain yang cukup parah luka yang kena tembakan dan pukulan dari aparat kepolisian ini tengah diinapkan di rumah sakit daerah umum di Nusa Tenggara Barat. Baik. Begitu juga sisanya berada di sejumlah puskesmas dan lain yang ada di sekitarnya. Zelda. Penanganan aparat sejauh ini menggunakan apa saja? Apakah menggunakan termasuk diantaranya peluru tajam atau menggunakan peluru karet? Sampai saat ini, sampai aksi pembubaran pasca pembubaran paksa ini, polisi tidak represif sebelumnya. Mereka hanya mengamankan massa dan mendekati massa terutama yang berlaku beringas untuk berniat membakar dan merusak sejumlah fasilitas pemerintah yang ada. Dan sampai saat ini sejumlah tokoh masyarakat juga tengah didekatkan dan disuruh mendekatkan kepada warga agar emosi mereka redam. Namun sampai saat ini emosi warga cukup kian membeludak, tidak hanya dari mahasiswa, dari warga, begitu pun juga dari mahasiswa. Mereka juga tengah menggelar aksi di berbagai tempat terkait prosesnya 2 orang warga tewas dan sejumlah luka-luka ini. Zelda. Apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah daerah setempat, Ikra? Ya, sampai saat ini kami belum dapat dapat konfirmasi dari pemerintah daerah setempat karena memang saat aksi pembubaran paksa tadi tidak ada pemerintah daerah sekitar. Namun informasi terakhir dan sampai dengan rapat dilakukan secara tertutup oleh pendemo sejumlah tokoh masyarakat 3 hari lalu. Mereka hanya, yaitu Bupati Bima langsung menyatakan akan memberhentikan secara sementara, yaitu hanya 1 tahun saja untuk izin pertambangan SK 188 ini dan tidak membatalkan sama sekali. Karena menurut Bupati Bima ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Zelda. Baik, Ikra, mohon ditahan dulu. Kami akan segera kembali kepada Anda untuk informasi selanjutnya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News.